Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan, kita hormati wabil khusus para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh dan pemuka masyarakat, dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Qari Al-Quran dan juga Bapak Qari Maulid Al-Barzanji, para undangan, jiran, tetangga sekitar Langgar Raudul Paik, Desa Batu Bini, Majelis Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana Allah memberikan kita hidayah dan taufik, dan Allah memberikan kita nikmat sehat, terutama lagi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah di kesempatan hampir di penghujung daripada bulan Rabiul Awal, kita kembali untuk bersama-sama mengagungkan, mentauhidkan, memuliakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini tidak di ujung, cuman semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa, kira-kira ditambah 10 bulan ya Pak. Oh ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa-apa yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan dijaga dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga Nabi, istri Nabi, sahabat, pengikut dan seluruh umat-umat Nabi kita ila yaumil qiyamah. Pertama-tama ulun terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pada pengundang dan juga kepada penata acara, dan juga tak lupa ulun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, para undangan, warga sekitar Langgar Raudul Paik yang dimuliakan Allah atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada ulun untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan untuk menambah cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, ulun selaku pribadi ucapkan ampun dan maaf kepada tokoh masyarakat, tokoh sahabat. Seandainya nantinya di dalam penyampaian ada mungkin tutur kata, tingkah laku yang kurang baik, yang dengar, yang lihat, itu semata-mata kekurangan, kehilapan ulun. Ulun banyak-banyak minta halal, minta dan minta maaf. Jamaah keluarga peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti
Ketika disebut nama Nabi, hati kita senang luar biasa. Rasanya luar biasa. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita di dalam maulid, yang kita baca, yang kita sanjungkan, yang kita puji adalah semuanya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perkara maulid ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, riwayat daripada Imam Muslim, dan juga ada di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana ada hadis daripada Nabi SAW yang bersumber daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini kisah awal maulid. Jadi jangan dikira artinya maulid ini dihanyakan ya, maulid itu. Cuman yang dibaca memang ini kitab terbaru. Nah, kalau zaman Nabi belum ada lagi berjanji, belum ada lagi rahasia, belum ada lagi jabari, belum ada lagi burda. Kalau orang-orang bahari itu yang paling tua aja berjanji kalau orang bahari. Pokoknya bahari itu bila nyebisian kita berjanji ini orang tua bahari. Dua awal udah berjanji. Jadi bersumber daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bersumber daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis diceritakan Nabi kita tuh pernah berjalan, Nabi kita di perkampungan para sahabat. Nabi kita melihat ada beberapa sahabat yang mereka duduk, mereka berkumpul-kumpul kayak kita. Akhirnya Nabi kita singgah dan Nabi kita bertanya kepada sahabat tadi, "Ujar Rasulullah, wahai para sahabat, apa diulah hubungan sampian di sini? Apa diulah? Duduk-dudukan. Mereka berzikir kepada Allah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala." Ujar para sahabat tadi, "Wahai Rasulullah, kami di sini berkumpul adalah membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Makna zikir itu luas. Kita kan di sini dalam zikir itu Quran, itu zikir jelas Quran. Yang paling afdal zikir adalah Al-Quran. Atau misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, zikir juga. Kemudian ujar para sahabat, dan kami wahai Rasulullah di sini memuji Engkau. Kami di sini memuji Engkau karena kami merasa bahwasanya Engkau adalah nikmat daripada sekalian banyak nikmat Allah yang paling besar adalah Allah utus Engkau kepada kami. Nah, berarti kawan maulid kalau mereka maulid Nabi, ya cuma caranya di Nabi dan cuma artinya sama daripada maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam umat manusia. Nah, manusia itu seluruh umat manusia merasakan kasih sayang daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul, yang sangat merasakan rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu mereka tatkala Islam dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat senangnya merasakan luar biasa Islam. Di mana? Karena Islam agama yang menghormati perempuan. Kalau di zaman orang-orang dulu, di zaman orang-orang jahiliyah, perempuan adalah hanya sebagai pemuas hawa nafsu, tidak ada kehormatan, tidak kemuliaannya beginian. Tinggal bilanya muyak-muyak. Akan-akan ada bahkan di dalam riwayat orang-orang jahiliyah itu bila lahir anak perempuan dikuburnya hidup. Nah, dikuburnya ini anggapannya beginian itu ada gunanya. Anggapannya padahal ya Allah mengadakan beginian di mana lahir manusia, masa dari lahir ke lahir baru mau. Bahkan di dalam sejarah orang-orang jahiliyah perempuan itu hanya jadi pemuas hawa nafsu. Jadi mabuk-mabukan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu dulu. Mereka berjudi, bahkan mereka ketika mabuk disuruhnya wanita-wanita menyanyi tengah-tengah kayak kita di sini. Menyanyi disuruhnya
Menariknya bukannya berbaju karena betilanjang. Ini zaman dulu betilanjangan aja. Itu zaman orang-orang jahiliyah. Akhirnya datanglah agama Islam, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuliakan perempuan, sehingga Nabi kita mewajibkan kepada perempuan untuk menutup auratnya. Supaya apa? Supaya mahal. Karena sesuai dengan tabu larang. Amun murahan nyaman dicari, betul nyaman pikir dia dan betul. Cuman kalau di benda itu dalam kaca andaknya berbungkus, dimuliakan, larang, intan, amas dalam kaca andaknya mahal. Itulah perempuan, makanya Islam menyuruh perempuan untuk menutup aurat supaya mahal di hadapan manusia dan mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah Nabi kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ujian Allah Taala, Ya ayyuhan Nabiyu, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ila akhir ayat. Wahai Nabi Muhammad, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, Inna arsalnaka, bahwasanya kami, arti kami ini bukan Allah banyak kadang. Jadi kami ini dalam nahwu artinya mu'azzam nafsah, membesarkan, mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah itu banyak, kami juga kami itu banyak, ada satu aja. Allah itu satu. Kami mengutus akan engkau wahai Muhammad, ya Allah, syahidan, sebagai saksi di akhirat. Saksi apa? Saksi kebenaran agama Islam. Artinya apa? Islam yang dibawa oleh Nabi kita dicontohkan kebenarannya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat tentang kenabian Nabi, sifat-sifat tentang kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah Allah sebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lain daripada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, asalkan mereka benar-benar membaca kitab Injil, mereka tahu bahwasanya ciri sifat orang yang menjadi nabi dan rasul semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, kan enam besar itu tiga lah, kaum sebenarnya. Yang pertama Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani. Nasrani itu macam-macam. Arti Nasrani ini orang-orang pengikut Nabi Isa, itu Nasrani, karena Kristen. Yahudi mengikut asalnya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa asalnya itu. Kemudian Yahudi itu bersumber, yaitu asal usulnya anak daripada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub banyak berisian anak, di antaranya Nabi Yusuf. Nah, anak-anak sidin itulah yang menjadi datuk-datuk daripada orang-orang Yahudi asalnya. Jadi sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya Allah di dalam Al-Quran mengecam kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu menyembunyikan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, terutama kepada kalangan Yahudi. Makanya orang-orang dulu, orang-orang Yahudi, tatkala mereka membaca kitab Taurat, ada tentang sifat Nabi, Taurat itu direbitnya uangnya. Tatkala ada tentang sifat Nabi, direbitnya dibuangnya, supaya menutupi kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hanya satu-satu kitab yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada diubah, diganti satu huruf pun, barisnya pun diganti. Orang tahu kitab apa? Kitab suci Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran. Kalau kitab Injil banyak memasukkan, banyak palsu. Kitab Taurat di dana aslinya lagi sekarang. Al-Quran
sabuting titik pun kada kawan di karang. Karena apa? Karena orang banyak menghafal. Intinya orang banyak menghafal. Al-Quran ini hafal bukan hanya orang tua aja, nang kanak-kanak banyak hafal Quran. Ada yang umur 6 tahun hafal Quran. Ada yang umur 7 tahun hafal Al-Quran. Siapa yang menghafalkan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang itulah. Inna lahu lahafizun, kami ya Allah Ta'ala menjaga kesucian Al-Quran. Itulah kehebatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita, karena Nabi kita sebagai saksi, sebagai bukti kebenaran Islam, makanya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah, menjadi tauladan bagi umat manusia, menjadi contoh bagi umat manusia. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita hendak selamat, kalau kita hendak menjadi orang-orang min ahli jannah, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segi apapun. Kawan kita di masyarakat, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpandir lawan orang, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah, apalagi wajib mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji apanya, semuanya menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut ulama, makanan pun seharusnya makanan-makanan disukai oleh Nabi, seharusnya kita pun suka. Seharusnya memang itulah. Makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah, padahal kita kan ada tujuan nih memakan tuh. Cuma karena cinta, mahabbah, rindu kita kepada Nabi Muhammad, kita berusaha untuk memakan itu makanan, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara makanan kesukaan Nabi apa? Waloh. Nabi itu Rasulullah, waloh, makan waloh Rasulullah. Ada di dalam kitab Syama'ilur Rasul. Ada dan kita ketujuh. Jadi di antara makanan yang paling ketujuh, Nabi kita tuh waloh. Waloh itu macam-macam dulu lah, kesara, mais waloh, gaman waloh, kulak waloh, kemudian kulak waloh. Habis sudah Nabi ulah dia kita diwalohinya, waloh itu, waloh itu makanan kesukaan Nabi. Artinya apa? Bila makanan itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ada rahasia dan manfaat di dalam itu makanan. Cuma Nabi kita kada pernah mencela makanan, kada pernah Nabi. Cuma bolehnya kada begitu kan ada di makanan Nabi. Cuma yang paling ketujuh Nabi, ya tadi madu. Kalau minuman apa yang paling ketujuh Nabi? Madu. Madu ya. Manis luar biasa Rasulullah ketujuh madu. Cuma jangan madu asli kan. Madu asli bawa ke rumah lah, baru bawa mayang aja. Madu. Itu kesukaan Nabi lah. Dan Nabi kita memang kesehatan memang bagus, kesehatan madu. Cuman Nabi itu kalau minum madu, madunya itu dibuat Nabi kebanyak lah, diminum madunya. Jadi ada ulama yang mengatakan bila kita hendak kayak tujuh, madu ini jangan disindok lawan yang terbuat daripada wasik. Ini madu. Jadi ada dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi, bila kita hendak minum madu menurut Rasulullah, madu itu jangan dibuat di wadah yang terbuat daripada wasik. Akhirnya ada bagus bisa kesehatan. Karena apa? Karena zat besi itu keluar ketika dia hendak madu. Nah, jadi kita mau disindok, jangan sindok, cari sindok yang plastik saja ya. Atau malamin atau apa, cangkirnya cangkir kaca, jangan cangkir stainless. Itu lagi kita hadir. Wallahu a'lam. Pokoknya itulah ulama mengatakan. Jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai uswah. Nah, dalam kita bermasyarakat, nampak Nabi kita mencontohkan. Nabi kita itu beliau dengan para sahabat itu apa-apa Nabi kita sering musyawarah. Artinya apa? Dilupakan kita berpandir musyawarah. Artinya jangan ampun seorang aja. Artinya bila kita bermusyawarah, insya Allah zakat di kampung, baik di kampung. Karena Rasulullah memang mengajari itu. Bila dimusyawarahkan itu, insya Allah ada dasarnya. Ada orang menyalahkan, gara-gara musyawarah, ya nggak bisa kayak ini kerja kan. Nang banyak dikiwas orang gara-gara kamu pandir, jam ini harus orang kehendak aja. Nah itu tadi.
Kemudian Nabi kita bilang apa? Dalam bersahabat, kawan Nabi kita mencontohkan supaya bagus lawan sahabat kita, lawan kawan kita, lawan orang lain kayak apa Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau, Nabi ini apabila berpandir lawan orang lain, Nabi kita ini sangat memperhatikan pandir orang lain. Nah, Nabi memperhatikan meskipun Nabi terpaham. Seandainya orang menghadiri Nabi, pasti Nabi itu mendengarkan. Jangan sampai orang memandiri kita diri-diri. Apakah digawe kita cuma anu kita ya, apa ngarannya perhatian kita lain kepada orang Rasulullah. Itulah Nabi kita. Makanya ada ulama nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar nama, akan tetapi apa segala sifat-sifatnya kita laksanakan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktikkan, bahasanya praktik, kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayak apa sifat Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kuffar rahama'u bainahum. Nabi Muhammad dan orang-orang yang beserta Nabi, artinya pengikut Rasulullah, keras terhadap orang-orang kafir. Arti keras itu apa? Jangan ikut-ikutan agama mereka. Itu arti keras. Jangan ikut-ikutan agama mereka. Silakan mereka Natalan, silakan. Kita jangan buat Natalan. Silakan mereka meniup trompet, silakan itu apa? Iya kan? Kita jangan umpat-umpatan. Jangan umpatan kita ke agama mereka. Tetapi apa? Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Sesama orang beriman, kasih sayang mereka. Bahkan ada di dalam hadis Nabi kita mengatakan tidak sempurna iman seseorang apabila kita tidak merasakan sakit orang lain terhadap diri kita. Orang lain sakit, kita ada merasa sakit, berarti kita belum sempurna lagi iman kita. Itulah Nabi kita mengajarkan. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebagai apa? Wa mubasysyiran. Jadi syahidan wa mubasysyiran. Nabi kita adalah sebagai pembawa kabar gembira berupa surga. Nabi kita menggambarkan, Nabi kita menceritakan, Nabi kita menghabarkan kepada umat manusia tentang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah adalah tempatnya orang-orang yang beriman, tempat orang-orang yang beramal saleh. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita banyak menjelaskan tentang jalan-jalan yang membawa seseorang ke dalam surga. Banyak jalan-jalan. Kemudian Nabi kita pada ketiga, wa nadhiran, Nabi kita sebagai orang yang memberi peringatan. Memberi peringatan kepada umat manusia. Apa yang diberi peringatan oleh Rasul? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis-hadis Nabi memperingatkan kepada umat manusia lawan siapa? Lawan dunia. Nah, dunia ini. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seluruh nabi rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah, mereka senantiasa memberikan peringatan kepada manusia, hati-hati terhadap dunia. Hati-hati terhadap dunia. Dunia bisa mencelakakan kita. Nauzubillahi min dzalik. Dunia bisa menggelapkan hati kita. Dunia bisa menjerumuskan kita daripada kebenaran. Orang itu lupa benar gara-gara dunia. Orang itu tertutup kebenaran gara-gara dunia. Ada tahan melihat duit, pada tawai dijemput dengan orang ada boleh proses, memang ada tahan, tak ambil. Nah, alasannya macam-macam. Itu namanya dunia. Makanya kita minta lawan Allah, mudahan dunia hanya sebagai ladang untuk akhirat. Agama kita kan melarang kita memiliki dunia. Masalahnya kita hidup dalam dunia. Nah, kalau meninggalkan dunia ya sudah mati kan. Meninggalkan dunia, aku jangan hendak isi dunia. Mati kan? Makanya mau kita datang lawan tuan guru dia kalau guru dia.
Kalau kita benyo, ya kita juga mudahan jangan cinta lawan dunia. Artinya kan maksudnya itu supaya kita kawal manfaatkan dunia yang baik, kayak itu manfaatkan, dimanfaatkan. Agama kita kan menyuruh meninggalkan dunia karena kawal. Nangaran dunia itu kayak apa macam-macam, gemerlapnya dunia, enaknya dunia, harta itu apa? Uang, duit, kemegahan, pangkat, kemuliaan, kemudian dihormati orang di masyarakat, dihormati orang di negara kita. Kemudian lagi yang paling berat ujian dunia apa? Perempuan. Itu yang paling berat itu perempuan. Orang-orang dulu memang dari dulu sudah. Mereka itu ada masalah duit tahan, dunia tempat. Masalah kehormatan tahan. Tapi tatkala diuji lawan perempuan kada tahan. Banyak kisahnya lah orang terjerumus ya dalam kesesatan gara-gara perempuan. Alhamdulillah ibn zalik. Nah, cuma kita mau kada hendak perempuan pula salah pula. Kada hendak kalau dibinian salah pula. Cuma kita minta mudahan punya perempuan istri yang salehah. Ad-dunya mata, dunya wa khairu mata al-mar'atu salihah. Perempuan istri yang salehah. Nabi kita. Makanya Abu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi mengatakan pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Ali, perumpamaan dunia kama salal hayya. Dunia itu diumpamakan kayak ular, ya kayak ular itu dunia. Kenapa? Ular dijampai lembut itu ular. Akan tetapi wayak tulusamuha membunuh itu bisa ular. Ular itu dijampai lembutnya luar biasa, tetapi tatkala karena wisanya mati orang. Kayak itulah dunia, enaknya, nyamannya hidup dalam dunia, tapi hati-hati kalau karena racun dunia. Banyak orang yang lupa dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara mencari dunia. Lupa sembahyang 5 waktu, lupa kewajiban kita, ada puasa, gara-gara apa? Gara-gara berusaha. Nah, usaha itu melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang rugi. Nabi kita sudah mewanti-wanti, Nabi kita sudah memberi peringatan. Jangan sampai dunia melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia al-mazra'atul akhirat, dunia tempat kita bertanam untuk alam akhirat. Di dunia kita memperbanyak kebaikan. Salah satunya adalah majelis-majelis untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah mudahan kita punya harta-harta yang menolong agama Allah, punya anak, mudahan anak yang saleh dan salehah, punya istri-istri yang membantu ke agama Allah. Minta kita Allah Taala. Jamaah keluarga rahimakumullah wa hadakumullah. Itulah sebagian daripada diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita tuh harisun, sangat peduli lawan umat Nabi kita. Apa-apa Nabi umat, kita ini umat Nabi. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya diperbolehkan oleh Allah, Nabi kita minta lawan Allah seluruh umat Nabi jangan ada yang masuk dalam neraka. Jangan ada yang masuk sampai ke dalam neraka. Tapi karena masing-masing punya kesalahan dosanya, Allah masukkan ke dalam neraka, akan tetapi ditolong nanti oleh Nabi kita, diberi syafaat pertolongan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti di akhirat yang kita perlukan itu siapa? Nabi Muhammad yang kita perlukan. Di akhirat di padang mahsyar itu apa pangkat? Tadi ada gunanya pangkat. Oh aku ni ilki MA, tahulah malaikat pangkat kok, doktor, profesor, nomor S1, S2, S3. Kamunya nasakulah ada main pangkat. Pangkat tuh hanya dalam dunia dikumpulkan apa yang berpangkat. Jangan ada tuh mengalahin menyambut kamarihan di sini kepanjangan pangkat. Aflok kan 50.000 isi. Ini contoh lah.
Kita bacakan pangkat wahai Fulan bin Fulan, profesor doktor ini RKMA MPD, jangan nih itu kan buruk harapnya hanya sudah itu hanya dikubur ya, tinggal lu udah pangkat. Kenapa nanti dibawa aman, saleh? Di akhirat apa yang kita perlukan? Nah kita perlukan adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan lupa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang lupa kepada Nabi, sungguh celakalah mereka. Ujar Jibril alaihissalam. Paling kadang Jibril mengatakan, kalau kita hendak membalas jasa Nabi Muhammad yang jelas dan mampu kita. Jelasnya Rasulullah luar biasa jasanya kepada kita. Ujar Jibril apa? Paling kadang umat Nabi Muhammad tatkala mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka membaca salawat kepada Rasulullah. Itulah paling kadang ini sebagai bukan membalas, tapi hanya pengabdian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengabdi kepada Nabi, membaca salawat kepada Rasul. Apalagi karena tatkala dikatakan nama Nabi, kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nanti kita hamba akan. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita, perkumpulan yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan berbuat taat, dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi nantinya kita di bulan Rabiul Awal tahun depannya, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nantinya di dalam surga beserta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi